Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ibu Dwi Novitasari yang biasa dipanggil Bu Novi. Kita kali ini akan belajar tentang pemeriksaan tanda-tanda vital. Fokusnya adalah pemeriksaan tanda-tanda vital pada orang dewasa, meliputi pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan denyut nadi, kemudian irama nafas, dan suhu. Mari kita pelajari bersama. Tujuan dari pembelajaran ini diharapkan setelah perkuliahan mahasiswa mampu mengetahui tentang pemeriksaan keadaan umum, pemeriksaan tingkat kesadaran secara kuantitatif, kemudian kita belajar tentang pemeriksaan kesadaran secara kualitatif, dan pemeriksaan tanda-tanda vital atau kita menyingkatnya TTV. TTV itu meliputi tekanan darah, nadi, suhu, dan irama nafas. Sebelum kita lanjut, nanti ada suara tentang pengukuran tekanan darah. Sehingga kalau masih ini bisa menggunakan speaker biasa, tapi kalau nanti sudah masuk ke pemeriksaan tekanan darah, bisa menggunakan headphone, headset, earset, supaya terdengar dengan jelas ya. Oke, pemeriksaan kesadaran keadaan umum. Pemeriksaan keadaan umum bisa kita lihat dari bagaimana penampilan pasien terlihat saat ini, saat datang ya. Bentuk tubuhnya, tinggi badan, berat badan, apakah pasien terlihat kurus, membungkuk, meringkuk ya. Kemudian juga tingkat distres, warna kulit, pakaiannya, kerapihannya, hygiene pasiennya, apakah terlihat buruk, seperti misal pakaiannya tidak rapi, pasien tampak pucat, pasien tampak menahan nyeri, hygiene-nya baik atau tidak, tercium bau atau tidak, ekspresi wajah, apakah dia rileks, dia menahan nyeri, apa kemerahan, menahan demam di tubuhnya, ada bau badan tidak, bau nafas, postur, gaya berjalannya, dan kemampuan aktivitas motorik. Ini bisa dimulai dari awal pertemuan dengan pasiennya, sehingga kita ini bentuknya deskriptif, bisa menyimpulkan apakah keadaan umumnya pasien baik atau buruk. Juga dalam menilai keadaan umum pasien dilakukan dengan membuat penilaian secara umum berdasarkan hasil observasi yang dilakukan selama interaksi. Hasil penilaian keadaan umum dapat berupa dia kemungkinan sakit akut, sakit kronik, atau mengalami kelelahan. Yang berikutnya kita pemeriksaan kesadaran. Jadi pemeriksaan kesadaran ada dua macam, ada yang kita bisa jumlah dengan angka, dan juga ada yang secara kualitatif, kualitas. Untuk pemeriksaan tingkat kesadaran secara kualitatif ya, deskriptif, tingkat kesadarannya yang terbaik adalah kompos mentis. Nah, sekarang masih belajar kita, situasinya kesadaran kita adalah kompos mentis. Kemudian ada apatis, turun lagi delirium, turun lagi somnolen atau letargi, obtundasi, hipersomnia juga bisa. Kemudian ada sopor, stupor, ya sampai koma. Ini tentang deskripsinya ya. Untuk kompos mentis, yaitu kesadarannya penuh, baik terhadap dirinya maupun lingkungan sekitar, terhadap waktu dengan baik ya, orientasi waktu, orang, tempat baik. Pasien bisa menjawab pertanyaan dari perawat dengan baik. Kemudian status kesadaran yang turun bisa apatis. Pasien tampak segan dan acuh tak acuh terhadap lingkungannya. Ketika kita sapa, pasiennya cuma ha ya. Jadi dia sedikit disorientasi. Kemudian ada delirium, yaitu ada penurunan kesadaran disertai kekacauan motorik dan siklus tidur bangun yang terganggu. Pasien bisa tampak gaduh gelisah, kacau, disorientasi, dan meronta-ronta.
Bisa saja pasiennya melepas selang oksigen, ya, kemudian melepas selang infus, seperti itu. Somnolen ini keadaan mengantuk yang masih dapat pulih bila dirangsang, tetapi bila rangsang terhenti, pasien akan tertidur kembali. Jadi pasien relatif lebih tenang. Ketika kita beri rangsangan nyeri, yaitu di sternum, kita tekan sternumnya, dia akan mungkin membuka matanya. Tetapi ketika kita berhenti memberikan penekanan di sternumnya, dia akan tertidur kembali. Kemudian ada sopor atau stupor. Ini keadaan mengantuk yang dalam. Pasien masih dapat dibangunkan dengan rangsang yang kuat, misalnya rangsang nyeri. Tetapi pasien tidak terbangun sempurna dan tidak dapat memberikan jawaban verbal yang baik. Turun lagi tingkat kesadaran bisa semi koma atau koma ringan, yaitu penurunan kesadaran yang tidak memberikan respon terhadap rangsang verbal. Pasien sudah tidak bisa kita bangunkan, tidak dapat dibangunkan sama sekali, bahkan dengan rangsang nyeri. Tetapi refleks kornea dan pupil masih baik. Jadi kalau kita buka matanya, kita gunakan pen light, cahaya, masih ada refleks pupilnya membesar. Rangsang terhadap nyeri juga tidak adekuat. Yang terburuk adalah tingkat kesadarannya koma, yaitu penurunan kesadaran yang sangat dalam, tidak ada gerakan spontan, dan tidak ada respon terhadap rangsang nyeri. Ini yang berikutnya tadi kita belajar tingkat kesadaran secara kuantitatif. Nah, ternyata tingkat kesadaran itu bisa dijumlah. Ya, jadi jumlah maksimal kita kesadarannya terbaik adalah 15 menurut teori Glasgow Coma Scale atau disingkatnya GCS. Apa saja pemeriksaan GCS? Itu pertama eye, verbal, dan motorik, EVM. Dari kita mengkaji eye opening, ya, reaksi membuka mata, pasien akan mendapatkan nilai terbaik adalah 4, ya. Kalau cuma dipanggil saja, Pak, Bu, nah dia respon membuka mata spontan berarti nilainya 4. Kalau dengan suara yang lebih kencang, Pak coba buka matanya, baru dia membuka mata, berarti nilainya 3. Turun lagi ketika respon membuka matanya karena ada nyeri. Cubit sedikit. Dia baru membuka mata setelah kita panggil nama, suruh membuka mata, tidak membuka, kemudian kita beri cubitan sedikit. Dia baru membuka mata, berarti 2. Kemudian tidak ada respon sama sekali meskipun dirangsang nyeri. Itu nilainya 1. Berikutnya untuk respon verbal. Ya, menjawab pertanyaan. Pak, di mana sekarang? Oh, saya di rumah sakit. Nah, Bapak siapa? Saya Bapak X. Berarti itu berorientasi baik. Sekarang pagi atau malam, Pak? Dia melihat sekitar, oh ini sudah pagi atau siang. Orientasi baik, berarti nilainya 5. Tapi kalau dia berbicara mengacau, bingung, jawabannya tidak sinkron dengan pertanyaan kita, maka nilainya adalah 4. Turun lagi menjadi kata-kata yang tidak teratur, kata-katanya jelas dengan substansi yang tidak jelas dan non kalimat, misal mengadu, ya, nilainya 3. Suara yang tidak ada arti seperti rintihan, mengerang, itu nilainya 2. Kalau pasien sama sekali tidak ada respon verbal, berarti tidak ada suara, itu nilainya 1. Kemudian kita juga mengkaji respon motorik, ya. Bapak coba angkat tangannya. Kalau dia mengikuti perintah berarti mendapatkan nilai 6. Kalau kita memberikan, turun lagi ketika
memberikan rangsangan nyeri. Dia bisa melokalisir nyeri, ya, menjangkau dan menjauhkan stimulus saat diberi rangsangan nyeri. Ya, berarti nilainya 5. Fleksi normal, dia menarik tangannya yang kita cubit, menarik anggota tubuh yang dirangsang, berarti nilainya 4. Kemudian ada fleksi abnormal, terjadi dekortikasi. Antara tangan satu atau keduanya posisi kaku di atas dada. Kaki ekstensi saat diberi rangsangan nyeri, maka nilainya 3. Kemudian ada ekstensi abnormal, yaitu kondisi deserebrasi. Satu tangan atau keduanya ekstensi di sisi tubuh dengan jari mengepal dan kaki ekstensi saat diberi rangsang nyeri. Nilainya adalah 2. Jadi ini nilainya kurang turun ya. Tinggal dicek lagi poin keberapa. Kalau sampai kita beri rangsang verbal, rangsang nyeri, ternyata tidak ada respon, berarti nilainya 1. Berdasarkan GCS, nilai terbaik tadi berapa? 15. Kesadaran terbaik adalah 15. Kesadaran terburuk nilainya adalah 3. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang pemeriksaan tanda-tanda vital. Kita siapkan dulu nanti untuk mendengarkan bunyi jantung, siapkan headphone-nya. Vital sign ini adalah ukuran statistik berbagai fisiologis organ vital yang digunakan untuk membantu menentukan status kesehatan seseorang, terutama pada pasien yang secara medis tidak stabil atau memiliki faktor-faktor risiko komplikasi kardiopulmonar. Ini digunakan untuk menilai respon terhadap intervensi, apakah intervensi yang diberikan membaik atau tidak. Pemeriksaan ini merupakan indikator yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupan. Persiapan yang harus kita lakukan sebelum melakukan pemeriksaan TTV. Pastikan tempat pemeriksaan terang, karena kita harus membaca angka ya di termometer, di sphygmomanometer. Nyaman dan tenang karena kita harus mendengarkan suara jantung ya, tenang karena kita harus merasakan denyut nadi pasien. Minta pasien untuk tenang dengan cara mempersilahkan duduk atau terbaring, rileks minimal 5 menit sebelum pengukuran. Karena ketika dia masih posisi dari aktivitas, berdiri, berjalan, ya itu kardiopulmonalnya masih belum pada kondisi optimalnya. Minta pasiennya untuk duduk atau berbaring rileks sekitar 5 menit. Secara singkat, setelah kita lihat keadaan umum pasien, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, terutama mimik muka, tadi kita sudah lakukan ketika kita berjumpa kali pertama dengan pasien. Dari mimik muka bisa diketahui apakah dia mengalami kesakitan, kecemasan, tegang, karena kondisi-kondisi tersebut akan mempengaruhi hasil pemeriksaan. Pasien yang sakit, pasien cemas, tegang, itu biasanya tekanan darahnya akan tinggi, kemungkinan suhu tubuhnya juga dia sedang ada proses infeksi inflamasi bisa 3, RR-nya bisa meningkat. Jadi lihat juga tadi kesimpulan dari keadaan umum. Ada peralatan-peralatan yang harus kita siapkan, ini namanya sphygmomanometer. Ada beragam berbagai jenis tipe sphygmomanometer. Yang portable ada sphygmomanometer aneroid. Kemudian kita bisa menggunakan sphygmomanometer yang dengan air raksa, dengan merkuri. Kemudian ada yang di dinding, ada yang digital, ya banyak. Intinya sphygmomanometer itu ada cupnya, kemudian ada pompanya, ada
Cuff itu manset, di dalamnya ada balon, kemudian ada pengukurnya, sphygmomanometernya. Ini jenis yang aneroid. Cuffnya berdasar ukuran. Ya, ingat, pasien anak dengan dewasa berbeda cuffnya, berbeda mansetnya. Anak bayi menggunakan ukuran anak sekolah tidak akan bisa terukur dengan optimal. Ya, anak kecil menggunakan manset orang dewasa juga tidak akan terukur dengan optimal. Jadi gunakan sesuai dengan usia. Ya, dengan ini besar kecilnya pasien kita. Dari bayi, anak-anak, dewasa sampai orang yang lebih tua, lebih besar, obesitas, semuanya ada ukuran yang sesuai. Nah, ini di manset yang kita rekatkan di lengan pasien, itu ada cuffnya, ya, ada bladernya. Kemudian ada panjang bladernya, panjang kantung ya. Kantung yang nanti kita pompa dia mengembang sehingga bisa menghambat aliran darah. Kemudian ada panjang dan ada tinggi dari bladder atau kantungnya. Di bladder ini ada dua selang dari pompa, selang di alat ukur sphygmomanometernya. Untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah, kita juga menggunakan stetoskop. Ini untuk mengauskultasi, untuk mendengarkan. Bagian dari stetoskop itu ada bel, ada diafragma. Diafragma adalah diameternya yang besar, yang biasanya berwarna putih. Kalau bel itu yang kecil, biasanya warnanya hitam. Ada yang satu selang, yang sebelah kiri itu yang merah satu selang. Kalau yang di gambar ini dua selang. Kalau ini untuk trainee, untuk latihan. Jadi mahasiswa yang melakukan, dosennya bisa ikut mendengarkan sehingga mahasiswa itu nggak manipulasi data pasien ya untuk trainee. Ini bagian-bagian dari stetoskop. Kemudian ada tips-tips penggunaan stetoskop ya. Untuk diafragma ini untuk suara yang tinggi, yang jelas. Contohnya adalah suara paru, suara usus, juga untuk tekanan darah menggunakan diafragma. Kemudian bisa diputar ya. Kalau kita tidak putar, arah suaranya tidak akan terdengar di bagian bel. Kalau bel itu untuk suara yang lebih lembut. Contoh suara aliran darah di pembuluh darah, juga bisa untuk jantung. Ada bagian ujung yang untuk telinga. Pastikan ini bersih. Baik earpiece-nya, bagian putih yang dibuat masuk ke telinga, maupun membrannya, membran diafragma dan membran belnya. Itu setiap kali ke pasien harus dibersihkan dengan alkohol. Harus didesinfektan, jangan sampai menular virus. Kita sekarang kewaspadaan COVID-19. Dari satu pasien ke pasien lain, dikantongin di baju kerja kita. Jangan sampai. Ya, jadi ingat, stetoskop juga harus didesinfektan. Kemudian jangan menyentuh cupnya, jangan menyentuh selangnya ketika kita sedang mendengarkan. Aliran rambatan udara di dalam selang akan terhenti sehingga tidak sampai suaranya ke telinga kita. Kemudian untuk pengukuran TTV, tadi kita ada peralatan pengukuran tekanan darah, sphygmomanometer, dan stetoskop. Ini untuk pengukuran suhu. Bisa dengan termometer, mau yang digital, banyak sekali metode pengukuran suhu.
ada strip, ada disposable kimia, ada yang merkuri, tetapi yang merkuri baik yang gelas maupun yang mika tidak dianjurkan lagi karena takutnya pecah, membahayakan kesehatan. Ini ada digital timpani, jadi pengukurannya di lubang telinga. Peralatan yang lain untuk pengukuran TTV, kita perlu jam tangan karena kita menghitung irama nafas dan denyut nadi 1 menit. Jadi menggunakan jam tangan serta lembar dokumentasi. Oke, jenis pemeriksaan vital sign yang kita bahas ada nadi, ada tekanan darah, ada suhu, dan frekuensi nafas. Kalau pada anak kecil bisa ditambah ya, vital sign anak kecil ada bisa penambahan lingkar kepala, lingkar dada, berat badan, panjang badan, itu termasuk vital sign anak ya. Kita bicarakan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tanda-tanda vital. Ada usia, ada aktivitas dan stres, kemudian suhu lingkungan, medikasi dari pasien, juga penyakit-penyakit dan lainnya. Untuk usia bisa mempengaruhi temperatur, puls, nadi, dan respirasi biasanya akan menurun seiring penambahan usia. Lansia akan cenderung mengalami hipotermi, yaitu rasa dingin, ya, karena usia mempengaruhi penurunan temperatur. Kemudian yang menjadi menarik di sini adalah usia biasanya mempengaruhi peningkatan tekanan darah. Lansia banyak yang menderita hipertensi, contohnya begitu. Kemudian ada aktivitas dan stres. Aktivitas dan stres semuanya mempengaruhi peningkatan tanda-tanda vital, baik temperatur, puls, respirasi, juga blood pressure-nya. Untuk suhu dari lingkungan, kalau suhunya meningkat, ya body temperaturnya juga akan meningkat. Suhu menurun, body temperatur juga akan menurun. Juga diikuti nadi. Ya. Kalau tekanan darah relatif tidak dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Obat-obatan. Ada obat-obatan dapat meningkatkan temperatur karena reaksi hipersensitivitas, reaksi alergi. Ada yang meningkatkan nadi, ada yang menurunkan nadi. Untuk obat-obatan narkotik, sedatif, hipnotik, anestetik, anestesi, ini akan menurunkan irama nafas. Obat-obatan antihipertensi ya akan menurunkan tekanan darah. Obat-obatan kontrasepsi, ya, obat KB hormonal oral, ini sudah banyak penelitian bahwa itu bisa meningkatkan tekanan darah. Kemudian ada penyakit-penyakit. Kalau pasien yang menderita infeksi, ya set point di hipotalamus akan terganggu, meningkat. Kondisi penyakit hipertiroidisme, hipertiroid ini juga akan meningkatkan suhu karena adanya peningkatan metabolisme. Kondisi hipotiroid akan menurunkan temperatur. Pasien dengan nyeri akut, dengan infeksi, juga dengan perdarahan. Nah, kalau nyeri akut biasanya pasiennya akan meningkat nadinya, hemoragi, perdarahan, infeksi, penyakit kardiovaskular disease, ini akan menyebabkan nadinya irreguler. RR biasanya menurun pada akut pain karena dia menahan nyeri, anemia, merokok, ya. Kemudian RR juga menurun karena adanya
head trauma injury, ada trauma di kepala. Bisa jadi sampai ke brainstem-nya, batang otaknya. Kemudian penyakit-penyakit ginjal kardiovaskular termasuk organ yang menjaga tekanan darah. Kalau ada penyakit di situ, biasanya tekanan darahnya akan meningkat. Perdarahan, serangan jantung, itu bisa menyebabkan penurunan tekanan darah. Untuk pemeriksaan denyut nadi, kita palpasi, raba. Pastikan kuku kalian itu pendek, jangan sampai menusuk kulit pasien, berarti membuat malpraktik, mencederai pasien. Ya, gunakan 2 jari, yang sensitif adalah jari telunjuk dan tengah. Jangan pernah mengukur denyut nadi menggunakan jempol, salah, karena jempol memiliki nadi juga. Ya, oke. Denyut nadi dapat diraba pada arteri besar, contohnya arteri radialis di tangan, brachialis di tangan lagi, arteri femoralis di kaki, arteri karotis di leher. Denyut nadi timbul akibat kontraksi dari ventrikel kiri dan aliran darah, timbullah gelombang-gelombang tekanan yang bergerak cepat pada arteri yang dapat dirasakan. Dengan menghitung frekuensi denyut nadi dapat diketahui frekuensi denyut jantung dalam 1 menitnya. Penghitungan frekuensi nadi biasanya dilakukan dengan cara palpasi arteri radialis. Ya, ini yang mudah yang terdapat pada daerah pergelangan tangan. Arteri radialis sejajar dengan jempol. Ya, lihat jempol kalian. Kemudian naik. Nah, di dekat pergelangan, ya, 2-3 cm dari pergelangan tangan sejajar jempol. Raba dengan jari telunjuk dan jari tengahnya. Ada tekanan, ada denyutan. Nah, itu adalah arteri radialis. Selama palpasi nadi, kita menentukan frekuensi, berarti berapa kali iramanya teratur atau tidak, dan juga kualitasnya. Kualitas denyutannya itu kuat, tidak, atau lemah. Ya, menandakan ini tadi, kesehatan kardionya. Denyut nadi dewasa normal, frekuensinya 60-100 kali per menit. Iramanya teratur, ya, dengan kualitas denyutannya kuat atau terisi penuh. Denyut nadi dapat dihitung secara langsung menggunakan denyut jantung. Pakai stetoskop bisa, perabaan juga bisa. Di denyut apikal. Besarnya denyut jantung bervariasi tergantung dari usia. Anak bayi baru lahir memiliki denyut nadi yang tinggi, 130-150 kali per menit. Akan menurun seiring bertambahnya usia. Bila pada dewasa denyut nadinya kurang dari 60 kali per menit, maka ini disebut bradikardi. Denyut nadinya kurang dari normal. Tapi bila denyut nadinya 100 kali, lebih dari 100 kali per menit, ini disebut takikardi. Irama jantung yang normal teratur dinamanya irama sinus rhythm, irama sinus normal. Irama jantung yang bukan irama sinus normal dinamakan aritmia. Pada keadaan tertentu, denyut jantung tidak arteri. Hal inilah disebut sebagai defisit nadi, pulsus defisit. Kita lihat lokasi pemeriksaan denyut nadi. Ya, yang paling atas, samping, kita sebut nipelitis. Ya, dekat pina telinga kita. Sejajar mata ada arteri temporalis. Silakan diraba. Kemudian sudah teraba ya arteri temporalis. Kemudian ada di leher. Ada. Kita bisa mendangak supaya teraba arteri
karotidnya atau kita menoleh sedikit, akan teraba arteri karotid. Kemudian di jantung ada apikal. Dia pertengahan tulang klavikula. Nanti kalian akan belajar muskuloskeletal juga ya. Pertengahan mid klavikula atau mid klavikula interkosta kelima. Di situ ada denyut apikal. Kemudian di tangan, di tangan ada yang mudah kita cari arteri radialis. Tadi kita sudah simulasikan. Di mana arteri radialis? Dia sejajar ibu jari, dekat pergelangan tangan. Itu adalah arteri radialis. Ada dua arteri di pergelangan tangan yang sejajar dengan jari kelingking. Jari kelingking itu adalah arteri ulnar. Kemudian naik di pergelangan tangan, siku. Ya, di siku lebih ke arah yang dalam, bagian dalam. Di situ ada arteri brachialis. Kemudian bisa diraba di selang tangan kita kanan dan kiri, itu ada perjapangan. Namanya adalah arteri denyut femoralis. Di belakang lutut. Di belakang lutut ada denyut nadi popliteal. Kemudian di kaki ada dorsalis pedis artery. Ya, selain di dorsalis pedis juga ada posterior tibia. Kita pelajari cara pemeriksaan nadi radialis. Pertama, kita inform concern, jelaskan tindakan yang akan dilakukan pada pasien, ya. Posisikan yang nyaman pasiennya, bisa duduk berbaring. Lengan tangan yang akan kita periksa bebas. Perhiasan dan jam tangan bisa dilepas. Posisi tangan penderita dia supinasi atau pronasi tidak masalah. Dia menengadah atau menelungkup tidak apa-apa. Kita yang ergonomis saja, yang enak buat kita bekerja. Periksa denyut nadi pergelangan tangan dengan menggunakan jari atau 2 jari bisa. 3 jari, berarti ada jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Pada sisi flexor bagian radial tangan pasien. Bisa dilihat itu ada gambarnya bagaimana kita memeriksa nadi radialis. Hitung denyutannya selama 1 menit. Jadi kita perhatikan jam. Jam kita ada detikannya. Perhatikan pula irama dan kualitas denyutannya. Bandingkan antara tangan kanan dan tangan kiri. Cara menghitung frekuensi nadi, ya, hitung denyutannya dalam 30 detik. Ya, misal kita mulai dari angka jarum panjang detikan itu angka 12, maka bisa kita hitung terus 1, 2, 3. Hitungnya bukan detikannya ya, tapi denyut nadinya. Karena kalau untuk mahasiswa pemula yang dihitung adalah detikannya, malah tidak konsentrasi menghitung denyut nadinya. Sampai jarum panjangnya pada angka 6, 30 detik ya, tinggal dikalikan 2. Itu untuk iramanya yang teratur. Kalau irama nadinya tidak teratur, maka lakukan 1 menit penuh. Ini cara memeriksa nadi brachialis. Ya, jadi raba di bagian siku agak dalam, agak sisi bagian dalam. Coba dicek. Teraba tidak? Lebih kuat yang brachialis atau yang radialis? Ya, lebih mudah mencari yang radialis. Apalagi kalau pasiennya gemuk. Nah, kalau pasiennya gemuk, kalau untuk mahasiswa pemula trainee biasanya agak susah mencari nadi brachialis. Nadi karotid, kalau pasiennya sadar, nadi karotid akan mudah dicari. Tapi kalau pasiennya tidak sadar dengan kecelakaan, pendarahan,
nadi karotid pun akan susah dicari. Ya, tengokkan pasiennya ke kanan atau ke kiri, ya menjauhi sisi pemeriksaan. Sekarang silakan tengok ke kiri. Raba daerah yang seperti dicontoh. Nah, rasakan ada denyut nadinya ya. Oke, itu disebut nadi karotid. Atau teknik lain, pasien sama saja. Ini cara pemeriksaan nadi dorsalis pedis. Ya. Kaki rileks, cari denyutan nadi dorsalis pedis. Ini denyutannya lebih lembut karena ini lokasi-lokasi yang paling jauh dari jantung. Ini nadi femoralis, ada di selangkangan. Ya, ini pun nadinya, denyut nadinya besar. Ya, karena pembuluhnya besar. Kemudian nadi popliteal. Ya, pasiennya rileks, tekuk kakinya sedikit, raba nadi poplitealnya. Ini contoh nadi tibia posterior. Ya, jadi di sisi bagian dalam. Sisi bagian dalam kaki itu tibial posterior. Nadi radialis yang paling mudah. Ini nadi temporalis juga mudah karena ini lokasinya superficial di bawah kulit. Ini bagaimana cara pemeriksaan nadi karotis? Tadi kita sudah jelaskan. Posisikan dengan nyaman. Letakkan 3 jari, jari telunjuk, tengah, manis pada leher bagian tengah penderita pasien setinggi kartilago tiroid. Kemudian tarik ke sisi lateral, ke sisi samping. Dari kartilago tiroidnya tarik ke sisi samping. Sampai ke tepi medial musculus yang namanya sternocleidomastoideus. Ini ada musculus yang besar. Kalau kita tengok muskulusnya pun akan kelihatan ini musculus sternocleidomastoideus. Muskulus yang ada di leher, dia otot bantu pernafasan. Nah, di situ lokasi dari nadi karotis. Raba denyutannya pada daerah itu akan mudah diraba. Hitung berapa denyutan dalam 1 menit. Perhatikan irama dan kualitas. Bisa bandingkan antara karotis kanan dan kiri. Tidak adanya denyutan nadi karotis disertai penurunan kesadaran, maka harus dicurigai pasiennya mengalami henti jantung. Itu adalah nadi yang besar yang dekat dengan jantung. Sampai di situ tidak ada denyutnya, kita harus curiga pasiennya ada henti jantung. Ini rentang normal dari denyut nadi. Kalau bayi baru lahir, dia normalnya adalah 130 sampai 140 denyutan kali per menit. Untuk anak-anak 110 sampai 130. Anak usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 7 sampai remaja ini semakin menurun, ya. Beatnya per menit semakin menurun, denyut jantungnya per menit. Kita dewasa rentang, ada yang menyebutkan 60 sampai 80. Ada yang 60 sampai 100, tapi saya lebih percaya dengan ini. 60 sampai 100 kali per menit. Sekarang kita masuk ke pemeriksaan tekanan darah. Pemeriksaan tekanan darah ini diukur dengan menggunakan sphygmomanometer, raksa, ataupun digital, ataupun aneroid, dengan menggunakan satuannya adalah milimeter air raksa atau mmHg. Ukuran manset berpengaruh terhadap besarnya nilai tekanan darah. Panjang manset sebaiknya melingkari sekitar 80% lengan atas yang akan dipangsang manset tersebut. Sedangkan lebarnya sekitar 40% dari panjang lengan atas. Ukuran manset yang kecil akan menyebabkan nilai tekanan darahnya meningkat. Dan sebaliknya, ukuran yang terlalu besar akan menyebabkan penurunan dari tekanan darah yang seharusnya.
Ada dua hal yang dicatat saat melakukan pengukuran tekanan darah, yaitu tekanan darah sistolik dan tekanan darah diastolik. Pada waktu ventrikel berkontraksi, darah akan dipompakan ke seluruh tubuh. Keadaan ini disebut sebagai sistol. Dan tekanan darah pada saat ini disebut sebagai tekanan darah sistol. Pada saat ventrikel sedang relaks, sedang istirahat, darah dari atrium masuk ke ventrikel. Tekanan aliran darah pada waktu ventrikel sedang relaks disebut tekanan darah diastol. Meningkatnya tekanan darah disebut hipertensi. Penurunan tekanan darah disebut hipotensi. Ini pemasangan manset yang benar. Jangan terbalik. Kadang saya pas menguji mahasiswa itu cusnya terbalik. Ya, pompanya di atas. Belum lagi di belakang. Ya, lucu-lucu mahasiswa itu kalau lagi ujian. Jadi perhatikan gambar di mana bladdernya, kemudian selangnya juga. Letakkan 2 jari atau 3 cm di atas siku. Ini apabila ada ketidaksesuaian lebar atau besar kecilnya manset dengan lengan pasien. Kalau ini pasiennya sesuai yang paling kiri, jadi antara panjang lengan pasiennya tertutupi sekitar 80%, maka kita akan mendapatkan tekanan darah yang optimal, yang benar. Coba yang bagian tengah, ini mansetnya terlalu kecil, sehingga bagian bladdernya, bagian kantung yang kita pompa tidak sesuai, tidak akan menutup dengan baik pada arteri brachial, sehingga hasil pengukuran darahnya salah, biasanya lebih tinggi. Sedangkan yang paling kanan itu untuk manset yang terlalu besar, sehingga hasilnya tekanan darahnya lebih rendah dari yang seharusnya. Kita mempelajari bunyi Korotkov. Bunyi Korotkov itu bunyi yang dihasilkan dari plasma darah sepanjang dinding pembuluh darah ketika kita melakukan pembebatan. Ada Korotkov 1, 2, 3, 4, dan 5. Bunyi Korotkov 1 itu adalah bunyi pertama yang terdengar setelah tekanan di kafnya diturunkan. Jadi begitu bunyi ini terdengar, nilai tekanan yang ditunjukkan pada manometer itu disebut sebagai tekanan sistolik. Bunyi yang benar-benar pertama kali terdengar itu adalah Korotkov 1 sebagai tekanan sistolik. Kemudian Korotkov 2 itu adalah perubahan kualitas bunyi menjadi berdesir. Berbeda nanti kalau kalian semakin paham memperhatikan mengauskultasi saat pemeriksaan tekanan darah, akan bisa membedakan mana bunyi Korotkov 1 yang berdesir dengan bunyi Korotkov 3 yang bunyinya sangat jelas dan keras. Kemudian ada bunyi Korotkov 4, bunyi menjadi meredam. Kemudian Korotkov 5, ini bunyi menghilang seluruhnya setelah tekanan cuff off bisa turun sampai 5-6 mm Hg. Nilai tekanan yang ditunjukkan pada manometer ini adalah sebagai tekanan darah diastolik. Cara pemeriksaan tekanan darah, kita menjelaskan tindakan yang akan dilakukan. Ini selalu kita lakukan sebelum melakukan tindakan, ya. Namanya inform consent. Siapkan tensimeter atau sfigmomanometernya dan stetoskopnya. Atur pasiennya posisi duduk atau berbaring, lengan dalam keadaan bebas dan rileks. Bebaskan dari tekanan karena pakaian. Pasang manset dengan benar, kira-kira 2,5-5 cm di atas siku-siku. Rapi, tidak terlalu ketat.
Jadi 2 jari kita bisa masuk dengan baik di bawah mansetnya. Jarak manset, tepi manset bawah dengan siku sekitar 3 jari atau 2,5 sampai 5 cm. Ya. Ini pertama kita tempatkan manset, kemudian cari arteri brachialis dengan benar, pasang jarumnya pada posisi ada cantolannya khusus. Ini untuk penempatan manset di paha. Tadi kita sudah pasang mansetnya, bisa di paha, bisa di tangan, lengan atas, tergantung kondisi pasiennya ya. Kalau di lengan atas, lengan bagian bawah pasien, posisikan supinasi. Cari arteri brachialis, pasang stetoskop di atas arteri brachialis. Kemudian dengan 3 jari kiri, kalau Anda dominan pakai tangan kanan pegang pompa. Tangan kiri pegang arteri radialis. Ya, jadi ada koordinasi tangan kiri dan tangan kanan. Setelah teraba arteri radialis, manset sudah siap, kita pompa manset dengan cepat sampai kira-kira rasakan bahwa denyut nadi dari arteri radialis itu menghilang. Ya, dilihat angkanya. Ketika denyut nadi arteri radialis menghilang, maka pompanya tambah 30 mm Hg. Di angka berapapun, misal berhenti di angka 100. Ya, saat arteri radialis tidak berdenyut lagi, kok kita lihat angkanya di jarum itu menunjuk angka 100, berarti tambah pompa sampai 130. Kok berhenti di angka 180? Denyut nadi arterinya, denyut nadi radialisnya. Maka tambah menjadi 210. Seperti itu. Tidak ada patokan. Patokannya adalah tangan kiri Anda. Bahwa tangan kiri harus memastikan tidak ada nadi di arteri radialis. Kalau sudah berhenti tidak ada nadi di arteri radialis, tambah berapa? 30. Kemudian pompa manset tadi sampai nadi radialis berhenti berdenyut, tambah 30. Kemudian perlahan turunkan. Kalau mahasiswa kadang tahu-tahu masuk, ya, tidak terdengar apa-apa, maka lakukan dengan perlahan-lahan, kecepatan 2-3 ml per detik. Perhatikan saat pertama kali ada terdengar denyutan. Jadi ini teknik pemeriksaan tekanan darah dengan auskultasi. Jadi Anda telinganya juga harus konsentrasi. Dengarkan denyutan arteri brachialis. Yang tadi di atas arteri brachialis kita sudah pasang membran diafragma dari stetoskop. Kali pertama berdengar itulah tekanan sistolik. Kemudian lanjutkan, turunkan terus sampai melemah dan hilang. Anda harus konsentrasi. Tekanan suara terakhir yang terdengar itu disebut tekanan diastolik. Ya, ada bunyi denyutan yang terdengar oleh stetoskop, itu disebut suara Korotkov. Apabila menggunakan tensimeter air raksa, usahakan agar posisi manometer selalu vertikal setinggi jantung, dan ketika membaca nilai di manometer, mata harus berada segaris horizontal dengan air raksa supaya tidak salah baca. Nah, ini saya tekankan, batas pompa itu adalah rasakan nadi radialis. Ya. Ketika nadinya hilang, tambah 30. Contoh, kalau di sini nadi berhenti dari arteri radialis 80. Maka pompa sampai 110, baru diturunkan perlahan-lahan.
Apa tadi terdengar suara sistol? Kemudian suara sistol itu adalah Korotkov yang pertama, bunyi pertama terdengar, kemudian dia lembut, itu adalah suara Korotkov kedua, kemudian yang driang itu adalah yang kuat, bunyi Korotkov yang ketiga, ya, keempat mulai melemah lagi, kemudian sampai titik hilangnya, itu adalah tekanan sistolik, itu adalah suara Korotkov kelima. Kita dengarkan lagi. Gunakan headset untuk mendengarkan suara Korotkovnya ya. Kita ulangi agar lebih jelas. Mana batasan tekanan sistolik dan diastoliknya. Pasang headsetnya. Be ready. Ya, putar-putar ulang ya, supaya kalian memahami mana bedanya Korotkov 1, 2, 3, 4, dan 5. Kalau yang paling mudah sih Korotkov 1 dan 5. 1 itu pas tekanan sistoliknya. 5 adalah pas tekanan diastolik. Kemudian ada yang mudah sekali terdengar itu adalah Korotkov 3. Paham? Jadi ada tekanan di sini dijelaskan ya, tekanan sistoliknya adalah 114, tekanan diastoliknya 76. Mari kita lakukan latihan lagi. Konsentrasi. Kita tetap mendengarkan menggunakan headset. Ayo kita lakukan. Kita tentukan berapa tekanan darah sistolik dan diastoliknya. Bila perlu, siapkan pen dan kertas untuk mencatat. Simulasi mendengarkan tekanan darah. I will reveal the correct answer once the simulation ends. Here's the first one. Try another. Okay, and let's try one more. So, did you answer all of them correctly? Great. Oke, bagus sekali ya. Sudah latihannya. Kalau belum puas, belum pasti mana tadi sistolik, diastoliknya, putar ulang, playback. Kita lanjutkan lagi. Anda bisa menjawab dengan benar, playback. Ingat, practice make perfect. Ini adalah tekanan normal, tekanan darah normal ya pada orang sehat. Anak usia 10 tahun ini 10/65 mm Hg,
Adolescent remaja 16 tahun 118/75 mm Hg. Kemudian dewasa rentangnya kurang dari 120 per 80 mm Hg. Prehipertensi antara 120 sampai 139 per-nya 80 sampai 89 mm Hg. Disebut tekanan darah tinggi usia dewasa, yaitu 140 per 90 mm Hg. Kemudian kita mulai ke pengukuran suhu tubuh. Pusat suhu tubuh itu ada di hipotalamus. Dia bertugas menjaga keseimbangan jumlah panas yang diproduksi oleh tubuh dan jumlah panas yang hilang dari tubuh. Homeostasis, keseimbangan suhu harus tetap terjaga pada tingkat konstan dinamis terlepas dari suhu eksternal. Suhu sedang 2 derajat. Suhu tubuh kita di dalam harus tetap rentang normal. 35 sampai 37,5. Saya pernah merasakan suhu 2 derajat. Luar biasa di luar ya. Suhu tubuh kita, suhu inti kita tetap dipertahankan 35,5 sampai 37,5. Suhu di kulit dapat lebih tinggi atau lebih rendah dari suhu inti tanpa mempengaruhi fungsi tubuh secara keseluruhan. Ketika suhu 2 derajat itu luar biasa, tangan saya beku, ya, dingin. Pakai bajunya 2 double. Terus pakai slayer, pakai sarung tangan, tetapi ujung-ujung tangan masih terasa dingin. Nah ini, suhu kulit bisa saja lebih rendah atau lebih tinggi dari suhu inti, tetapi tidak mempengaruhi fungsi. RR saya bisa saja tetap normal, metabolisme saya bisa saja tetap normal. Ini variasi suhu tubuh, ya. Ketika kondisi dingin, suhu lingkungannya 28 sampai 34 derajat Celcius. Ya, area kaki, tangan, lengan, ya, itu rendah. Kakinya dingin, ya, tangannya dingin, itu hal yang wajar. Suhu yang dipertahankan normal itu di dada, perut, kepala. Itu lokasi organ-organ penting. Kalau suhunya hangat, 35 derajat ke atas, nyaris semuanya sama. Hanya ujung tangan dan ujung kaki yang bisa berbeda. Suhu itu mengikuti ritme sirkadian. Sirkadian itu irama kita 24 hours. Malam, pagi, siang, sore, nah itu irama sirkadian. Suhu tubuh normal bervariasi selama 24 jam. Sesuai dengan ritme kita. Siklus bangun tidur. Saat bangun tidur, suhu dapat meningkat setengah derajat hingga 7 derajat ya di pagi hari. Mulai lagi turun lagi beberapa jam kemudian di awal pagi kita. Faktor-faktor yang mempengaruhi suhu ada fisik, penyakit, infeksi, gender, usia, laju metabolik. Penyakit, infeksi tadi di depan sudah ada, gender, usia, ya. Laju metabolik yang tentang paratiroid, hiperparatiroid, hipertiroid atau hipotiroid. Kondisi hipotiroid akan menurunkan suhu, kondisi hipertiroid akan meningkatkan suhu. Psikologi seperti stres, emosi, cemas itu meningkatkan suhu. Sosioculture seperti olahraga, aktivitas, reaksi obat, ya. Lingkungan, iklim, cuaca. Selama produksi panas dan kehilangan panas tetap seimbang, maka suhu tubuh kita tetap dalam rentang normal. Jadi di dalam tubuh itu ada produksi panas. Kenapa kok bisa produksi panas? Karena ada metabolisme. Pemecahan nutrisi itu hasilnya adalah panas. Maka dari produksi tubuh kita panas, juga harus ada yang dikeluarkan sehingga rentang suhu kita tetap normal.
Ini ada produksi panas dengan kehilangan panas, harus seimbang. Produksi panas dari mana? Dari metabolisme rate, kemudian dari exercise, dari shivering. Shivering itu menggigil. Kemudian sekresi tiroksin itu hormon tiroksin, epinefrin, norepinefrin. Ada proses inflamasi, ada demam, itu adalah memproduksi panas. Di mana kita kehilangan panas harus disamakan, yaitu proses kehilangan panas dari tubuh kita melalui radiasi, konduksi, konveksi, dan evaporasi. Belajar lagi yuk ilmu fisika. Radiasi penguapan, konduksi karena ada hantaran, dua benda menempel dengan baju kita, dengan udara, konveksi, dan evaporasi. Penguapan melalui keringat, nah itu pengeluaran panas. Rentang suhu normal kita berapa? Rentang normal 36 sampai 37,5. Di bawah 36 itu disebut hipotermia. Ya, suhu tubuh kita kalau sampai 34 berarti itu berisiko kematian. Pireksia itu kondisi di atas normal. Ya, dari 37,5 sampai 40,9. Itu disebut pireksia. Hiperpireksia itu 41 sampai 41,9. Kalau suhu tubuh kita inti itu lebih dari 42, bisa kejang, bisa meninggal. Kita belajar pemeriksaan suhu tubuh. Ini dapat dilakukan di oral, mulut, aksila itu ketiak, rektum itu anus, timpani di telinga, dan dahi, kulit. Pengukuran suhu melalui mulut pada penderita dengan kesadaran yang baik. Ini merupakan cara yang paling mudah dan memberikan hasil yang optimal. Jangan yang pasiennya kejang, tergigit, ya, jadi bisa cedera oralnya. Termometer air raksa sebaiknya ini tidak digunakan lagi untuk mengukur suhu melalui mulut, apalagi pada pasien dengan kesadaran menurun, ya, atau pasien yang baru makan atau minum yang panas atau dingin. Suhu rektal merupakan suhu inti tubuh. Ini core temperatur. Karena itu, ini merupakan pengukuran paling tepat dibandingkan cara oral dan aksila. Suhu rektal 0,4 sampai 0,5 Celcius lebih tinggi dibandingkan suhu oral dan aksila. Dikatakan demam apabila suhu rektal tubuh 38 sampai 38,5 Celcius. Tadi dilihat rentangnya. Tetapi pengukuran suhu rektal ini privasi pasien ya, tinggal pasiennya bersedia atau tidak. Pengukuran melalui membran timpani, bagian dalam telinga atau aural. Pengukuran suhu di membran timpani ini telah banyak digunakan karena mudah diakses dan paling cepat. Ketepatan pengukuran tergantung pada pengukur atau perawat sepenuhnya. Masukkan temnya, ditunggu bunyi bip, nah itu akan terbaca dengan baik. Suhu aksila ketiak. Di aksila atau selangkangan ini menimbulkan bahaya yang kecil, tetapi tidak efisien, apalagi pada pasien-pasien dengan obesitas atau pasien bahkan yang sangat kurus. Ini sangat terganggu. Kalau pasien obesitas dia moist, ketiaknya basah. Kalau pasien sangat kurus, ini berisiko terpapar suhu lingkungan. Ya, suhu aksilanya malah bercampur dengan suhu lingkungan, sehingga bisa saja menjadi lebih rendah daripada suhu inti di tubuhnya. Pengukuran suhu di aksila ini sangat penting, memastikan bahwa termometer harus kontak langsung ke kulit. Bukan masih pakai pakaian, di atas pakaiannya, termometernya salah. Harus masukkan ke dalam ketiaknya secara langsung. Pastikan ketiaknya sudah dilap pakai tisu. Oral ini yang paling umum digunakan pada orang dewasa, tapi perawat harus memastikan bahwa termometer ditempatkan di bawah frenulum.
di bawah lidah, ya, dan pasien sepenuhnya berorientasi baik, kooperatif, tidak dengan kesadaran bingung atau disorientasi. Untuk rektum, ini lokasi yang terakurat ya, karena paling mendekati suhu inti. Pastikan nyaman, risiko infeksi invasif, yaitu memasukkan alat ke dalam tubuh. Kemudian kondisi hipotermia, suhu rektal sangat dianjurkan, karena ini yang paling valid. Memasukkannya pakai jeli, sehingga tidak mencederai pasien. Ini perbandingan dan keuntungan dari masing-masing kekurangan lokasi pengukuran bisa dibaca dengan baik. Oral, mudah. Kekurangannya bisa pecah karena tergigit, kurang akurasi. Setelah pasien merokok atau dia meminum makanan panas atau dingin, bisa menyebabkan injury. Rektal, ini yang paling reliable, yang paling akurat. Tetapi disadvantage-nya pasien bisa tidak nyaman. Apalagi pasien dengan obesitas yang dia tidak bisa miring, karena kita memposisikan pasiennya selama pemeriksaan miring. Bisa menyebabkan injury pada rektum, ya. Kemudian kemungkinan adanya stool, adanya feses di rektum bisa mempengaruhi penempatan termometer. Aksila, ini nyaman dan tidak invasif, tetapi tidak akurat. Timpani, nyaman, cepat, sangat cepat, paling cepat. Kemudian bisa tidak nyaman apabila berisiko mencederai membran. Kemudian kalau yang ada lagi arteri temporal, dia sangat cepat, nyaman, dan non-invasif. Dia pakai peralatan elektronik. Sekarang banyak dipakai termogan ya. Termogan itu untuk men-scan arteri temporal dan percabangannya. Jadi scan arteri temporal ada yang menempel ke kulit, ada yang tidak. Sekarang untuk kewaspadaan COVID-19, termogan itu tidak menempel ke skin, ke kulit. Metode pengukuran suhu bisa dengan termometer merkuri. Ini termometer tradisional, telah banyak kita gunakan bertahun-tahun di klinis. Dari awal dulu bisa digunakan di mulut, ketiak, dan rektum. Tapi penggunaannya mulai menurun karena potensi bahaya tumpahan merkuri atau pecah. Ya, sedang menurunkan merkurinya, lolos, pecah. Juga banyaknya kontroversi keakuratan, ya, pengukurannya lama. Ya, jadi ditunggu 5 menit. Sehingga juga berisiko terjadi infeksi silang, infeksi nosokomial. Maka kalau kita menggunakan termometer merkuri, pastikan desinfektan. Termometer elektrik, ya, ini sekarang menjadi populer pada tahun-tahun terakhir dan banyak digunakan ibu-ibu di rumah. Mudah pembacaannya, ya, tempelin, bisa oral, bisa aksila, bisa rektal. Tunggu layarnya bip, selesai, akan terbaca displaynya di layar, suhunya berapa. Memerlukan waktu yang cepat, ya, kurang dari 1 menit. Termometer timpani ini lebih besar daripada termometer yang digital yang untuk oral dan aksila. Dia ditempatkan di liang telinga. Panas terdeteksi sebagai energi inframerah dari membran timpani. Membutuhkan waktu yang cepat juga, lebih cepat, tetapi keakuratannya juga masih kontroversi. Termometer disposable kimia. Ini sekali pakai, ditempelkan. Disposable kimia bisa strip dengan bahan kimia yang termosensitif, dia akan berubah warna dengan meningkatnya suhu. Bisa di mulut, bisa di aksila. Risiko silang tidak ada karena ini sekali pakai untuk per 1 pasien buang. Contohnya berikut. Nah, ini disposable kimia. Tinggal dibaca nanti warnanya di mana, perubahan warnanya di mana.
Ini bisa di mulut, di bawah frenulum, sama juga bisa di aksila. Tapi tentu ini akan mempengaruhi cost, pembiayaan mahal, karena dia disposable. Kemudian ada termometer arteri temporal, menentukan suhu dengan scanning, memindai menggunakan inframerah di arteri temporalis, bagian dahi. Termometer diletakkan di pertengahan dahi, kemudian sedikit turun ke samping. Ya, searah dengan batas tumbuh rambut di kepala. Ini penggunaan termometer arteri temporal ya, jadi kontak dengan kulit. Kalau yang dengan strip disposable, penggunaan tunggal, tempelkan di dahi sampai suhu terbaca bisa. Digunakan banyak di area non-klinik untuk ibu rumah tangga. Ini penggunaannya, termometer strip digital hingga menunjukkan temperatur yang optimalnya. Satuan suhu, kalau kita di Indonesia menggunakan satuan Celsius. Kalau di luar negeri banyak menggunakan termometernya Fahrenheit. Celsius ke Fahrenheit berarti dari derajat Fahrenheitnya dikurangi 35 dikali 5/9. Maka contohnya dari konvensi Fahrenheitnya terukur 100 kurang 32 dikali 5/9 akan ketemu 37,8. Berarti kalau konversi Fahrenheit ke Celsius ke Fahrenheit, maka ditambah. Kalau tadi dikurangi, sekarang ditambah. Contoh, Celsiusnya 40 derajat. 40 kali 9,5 ditambah 32. Maka akan ketemu 104 Fahrenheit. Penempatan di orang di bawah freniculum lidah, pastikan di situ, bukan di pipi, bukan di samping pipi ya. Penempatan rektal, ini pakai jeli, pelumas. Penempatan aksila, pastikan kontak dengan kulit pasien. Kemudian yang keringatnya juga harus dielap dulu. Penempatan timpani, kalau dewasa ditarik ke atas ke belakang. Kalau anak kecil, lubang timpaninya, lubang yang telinganya berbeda dengan dewasa, jadi dia tarik ke bawah. Tarik pinat sesuai dengan ini ya, sesuai dengan usia. Kalau masih bayi, anak-anak, ini ke bawah. Ini posisi arteri temporalis. Jadi setelah kita scan tadi arteri temporalis dari depan, kita pindah ke bagian bawah pinna. Untuk cara pemeriksaan suhu secara oral, menjelaskan tindakan yang akan dilakukan, kemudian mengibaskan ini kalau masih menggunakan merkuri. Kalau menggunakan termometer digital, tinggal dipencet on-nya. Masukkan di bawah lidah. Kalau merkuri, tunggu 3-5 menit. Ya. Kemudian diambil setelah 5 menit. Cara pemeriksaan suhu rektal, jelaskan, kibaskan, ya hati-hati kalau mengibaskan termometer, jangan sampai lolos, lepas termometernya pecah. Atau tidak dikibaskan dengan kuat, mau kapan itu turunnya. Ya, jadi kibaskan dengan kuat tetapi pegang dengan erat. Pilih termometer dengan ujung bulat, beri pelumas jeli. Jadi kalau termometer raksa ada 3 jenis ya. Buat oral sendiri, kemudian buat aksila lebih panjang, dan buat rektal itu lebih bulat. Reservoir air raksanya. Kemudian masukkan 3-4 cm. Tunggu 3 menit, ambil. Cara pengukuran suhu aksila, jelaskan, kibaskan, turunkan di bawah 35,5. Minta pasiennya buka baju, pasang di fossa aksilaris. Dikeringkan dulu.
Kemudian pasiennya suruh aduksi maksimal. Aduksi itu dekatkan lengannya dengan maksimal, dekatkan aduksi. Baca 3-5 menit. Ini keuntungan dan kelebihan masing-masing tipe. Kalau kita pakai paper strip termometer, ada yang oral strip, ada yang skin strip yang ditempelkan di dahi, mudah dipakai, disposable, tidak terlalu mahal. Disadvantage-nya kurang akurat. Ya, ini hanya mengindikasikan body surface temperature, bukan suhu inti. Kemudian berarti kita segera baca hasil pengukuran. Immediately, segera baca. Pastikan lokasi untuk penempelan di kulitnya kering. Kalau yang menggunakan termometer non-merkuri, baik itu yang plastik maupun yang gelas, yang kaca, itu bentuk yang oral dia lebih panjang reservoirnya. Kalau yang rektal dia lebih bulat. Keuntungannya dia akurat. Bisa digunakan oral, rektal, aksilat. Mudah dibersihkan, mudah didesinfektan. Ya. Kemudian murah. Kekurangannya lama, 3, 5, sampai 8 menit. Kadang hasilnya susah dibaca oleh orang awam. Mahasiswa pun juga bingung bacanya. Maka banyak latihan. Ya. Latihan membaca termometer. Karena kita harus mencari cahaya yang pas untuk membaca batas merahnya. Bukan batas merah, batas merkurinya naik sampai di angka berapa. Dan mudah pecah kalau ini termometer yang kaca. Maka pastikan ini suhunya diturunkan di bawah 35,5 Celcius atau 95 Fahrenheit sebelum digunakan. Dihentakkan ke bawah. Ingat, pegang erat, dihentakkan. Kemudian ada temporal scanner dengan inframerah, sensor inframerah, mudah dibaca karena angkanya tampak ya. Kemudian waktu yang singkat, non-invasif, comfort, nyaman digunakan, tidak akan berimbas pasiennya makan, pasiennya merokok ya. Penggunaan oksigen bisa digunakan di seluruh umur, bahkan pada anak yang sedang tidur. Kekurangannya mahal, kurang akurat daripada yang termometer merkuri ataupun yang lainnya, elektronik termometer. Butuh dicas atau menggunakan baterai. Harus dibersihkan juga setiap kali dari pasien ke pasien lainnya. Perawat pastikan probe-nya, ujung termometer selalu dibersihkan sebelum digunakan, setelah digunakan juga, untuk menghindari infeksi silang. Ini Tympanic thermometer. Keuntungannya nyaman, cepat, 3 detik sudah bisa, tidak terpengaruh dari makan, minum, smoking ya. Bisa digunakan di segala umur. Tetapi ketidakuntungannya dia mahal, bisa menimbulkan ketidaknyamanan. Dimasukkan ke telinga walaupun sedikit ya. Kemudian pastikan cover setiap pasiennya, jadi ujungnya selalu tercover setiap pasien untuk menghindari kontaminasi silang. Perlu dicas atau menggunakan baterai. Kontraindikasi pada pasien dengan ear surgery, dengan operasi di telinga ataupun dengan infeksi telinga. Juga kemungkinan ada serumen, bersihkan dulu. Perawat perlu melapisi ujung
sensor pada setiap pasiennya, jangan lupa. Ini elektronik termometer murah. Bukan, ini agak mahal. Bisa di oral rektal aksilar. Waktunya 2-60 detik. Ketidakунtungannya dia mahal, butuh probe juga setiap pasien untuk mencegah kontaminasi silang menggunakan baterai atau charger. Ya, dia juga sensitif terhadap minuman, makanan yang dingin atau panas. Maka perawat pastikan selalu menggunakan cover probe-nya, pelindung ujungnya dari satu pasien ke pasien yang lainnya. Oke, the last. Kita terakhir adalah pemeriksaan frekuensi pernafasan. Nilai normal frekuensi nafas pada anak-anak bervariasi tergantung dari usia anak tersebut, sedangkan pada dewasa memiliki nilai yang tetap. Nilai normal frekuensi nafas orang dewasa yaitu 12-20 kali per menit. Perhatikan pula adanya penggunaan otot bantu nafas, otot nafas tambahan. Tadi sudah kenal ada otot sternocleidomastoideus saat kita mencari nadi karotid, nah itu termasuk otot bantu nafas. Kemudian ada otot trapezius, otot abdominalis, otot pectoralis minor, itu adalah semua otot bantu nafas. Otot utamanya apa, Bu? Otot utamanya namanya otot diafragma. Dia tidak kelihatan kalau kita buka baju, tidak akan kelihatan otot diafragma karena dia di antara rongga perut dengan rongga dada di dalam. Cara pemeriksaannya, jelaskan tindakan yang akan dilakukan ke pasien. Pasien dalam posisi duduk bisa melepas baju atau pakaian, tetapi tergantung pasiennya. Perhatikan gerak nafas pasien, inspirasi, ekspirasi, gerak dada dan perut, simetris atau tidak. Tadi lihat otot-otot nafas tambahannya. Lihat ada retraksi dinding dada, tarikan dinding dada atau tidak. Bisa tempatkan tangan pemeriksa di dada untuk merasakan gerakan nafasnya. Kalau pasiennya lihat ke dada, kalau pasiennya perempuan lihat ke perut, karena perempuan banyak menggunakan pernafasan perut daripada pernafasan dada. Tindakan ini jangan sampai mengganggu psikis pasien ya, karena ingat pernafasan itu bisa diatur-atur. Kalau pasiennya terganggu seharusnya dia itu tersengal-sengal, jadi diatur-atur, dilambat-lambatin gitu ya. Jadi kita tenang saja, nggak usah bilang, Bu saya akan mengukur irama nafas. Lah malah diatur-atur sama pasiennya. Ya, lakukan gerakan-gerakan manipulatif. Contohnya, seperti Anda mau menghitung nadi, tapi tangan pasien Anda lipat, fleksikan ke arah perut. Ya, sambil Anda melihat dada kalau untuk laki-laki, perut untuk perempuan. Hitung frekuensi 1 menit. Bisa juga dalam 30 menit dikalikan 2. Saya tidak menganjurkan 30 detik ya. Saya sama sekali tidak menganjurkan 15 detik untuk Anda, untuk siswa prat. Ya. Nih, jangan menghitung banyaknya nafas dalam 15 detik. Kemudian kali 4, karena hasilnya tidak akan akurat. Begitu pula pada bayi, lakukan penghitungan selama 1 menit full. Jangan 30 detik, jangan 15 detik. Karena pada bayi terkadang ada periode apnu. Henti napas sejenak, terus dia nanti napas lagi. Itu wajar. Ini pola nafas, variasi pola nafas. Apnu itu tidak ada nafas. Bradipnu itu berarti dia slow breathing rate. Dia irama nafasnya kurang dari normal. Takipnu, dia irama nafasnya banyak, lebih dari normal. Nafas kusmaul itu dia banyak dan deep gasping.
dalam. Cepat dan dalam. Berbeda dengan takibnu. Takibnu itu cepat, tetapi nafas kusmaul itu cepat dan dalam. Kemudian biots. Biots itu slow breathing dengan ada periode apnu. Seinstock dia seperti itu iramanya. Jadi dari dangkal ke dalam, nanti dangkal lagi periode apnu. Dangkal mengarah ke dalam, dangkal lagi periode apnu. Ini Seinstock. Normal irama nafas anak bayi 44 kali per menit, anak-anak 20 sampai 40 kali per menit. Kemudian anak usia 1 sampai 7 tahun bisa 18 sampai 30. Usia dewasa 12 sampai 20. Begitu saja penyampaian dari saya. Silahkan baca sumber-sumber yang lainnya juga, putar ulang videonya, jangan lupa subscribe, mahasiswa wajib subscribe. Bila ada ilmu yang salah, saya mohon maaf. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.